Pernah kebayang nggak kalau sebuah bisnis itu ternyata bukan cuma soal untung rugi, tapi jadi sebuah misi? Nah, kali ini kita bakal bedah ceritanya Java Sportis. Ini bukan sekedar perusahaan, tapi sebuah gerakan yang lahir dari perjuangan pribadi untuk membangun sesuatu yang besar, fondasi kesehatan bangsa. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada kutipan yang dalam banget dari pendirinya, Krishna Purbaya Putra. Dengerin deh, saya percaya pada kekuatan transformasi karena saya adalah buktinya. Wow, ini bukan cuma kata-kata manis di poster loh. Ini tuh bener-bener DNA-nya Java Sportis. Kayak detak jantung yang menggerakkan semua yang mereka lakuin. Dan semua ini berawal dari titik terendah. Coba bayangin ya, harus berjuang lawan obesitas, dapat vonis yang gak enak dari dokter, plus lagi kena perundungan. Berat banget kan? Tapi justru, titik inilah yang jadi pemicunya. Bukan akhir cerita, tapi justru jadi awal dari sebuah transformasi yang akhirnya melahirkan visi yang gede banget. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya perjalanan personal yang berat tadi bisa jadi filosofi utama sebuah perusahaan? Yuk, kita lihat gimana Java Sportis berhasil mengubah pengalaman pahit itu jadi tujuan yang mulia banget. Disinilah turning point-nya. Java Sportis sadar kalau misi mereka itu bukan sekedar, oke, kita obati gejalanya. Bukan, tapi benar-benar mengubah hidup. Ini pergeseran yang fundamental banget. Sebuah komitmen buat ngasih kualitas hidup terbaik yang lahir dari pengalaman pribadi, dari pemahaman yang mendalam tentang gimana rasanya berjuang buat sehat lagi. Oke, dari misi pribadi tadi, ceritanya jadi makin besar. Skalanya naik. Pertanyaannya, gimana transformasi satu orang bisa jadi fondasi buat satu bangsa? Keren kan? Yuk kita lihat. Biar kita paham segede apa misi mereka, kita perlu lihat konteks yang lebih luas. Pernah dengar kan? Indonesia Emas 2045, visi nasional kita yang super ambisius itu? Nah, menurut Java Sportis, ada satu fondasi penting banget yang sering kali kita lupain. Nah, lihat deh. Ini gambaran yang jelas banget soal dua kemungkinan masa depan Indonesia. Di satu sisi, kita bisa dapat bonus demografis, bangsa yang isinya orang-orang pinter, sehat, produktif. Keren! Tapi di sisi lain, ada ancaman bencana demografis. Orang-orangnya pintar, tapi penyakitan, kena obesitas. Pembedanya apa? Cuma satu kata, kesehatan. Ya iyalah, percuma kan pinter kalau nggak sehat. Nah, disinilah Java Sportis ngerasa mereka punya peran penting banget. Jelas ya, visi segede ini nggak mungkin dikerjain sendirian. Butuh tim yang luar biasa. Jadi, yuk kita coba bedah DNA mereka. Siapa sih orang-orang di balik misi ini? Kayak apa mereka? Coba lihat angka ini. 85%. Gede banget kan? Nah, menurut mereka, inilah kunci suksesnya. Bukan soal skill, bukan soal pengetahuan, tapi 85% itu soal attitude, sikap. Buat Java Sportis, inilah yang misahin antara tim yang biasa-biasa aja sama tim juara. DNA tadi itu dirangkum jadi 5 pilar keunggulan. Yang pertama, sehat, bahagia, bermakna. Itu bukan cuma pajangan di dinding loh. Artinya, tiap orang di tim harus jadi cerminan dari nilai itu. Mereka harus jadi bukti hidupnya. Keren kan? Ini bareng pilar-pilar lainnya jadi pegangan mereka sehari-hari. Oke, ngomongin nilai-nilai itu gampang. Tapi gimana prakteknya? Nah, ini yang seru. Yuk kita lihat gimana mereka mendaratkan DNA ini jadi tindakan nyata setiap hari. Ini contoh yang konkret banget, soal eksekusi premium. Apa artinya? Bukan cuma omongan, tapi tindakan yang jelas. Yang dilakukan, datang 15 menit lebih awal. Simple. Yang jangan dilakukan, cari-cari alasan atau nyalain orang lain kalau target nggak tercapai. Kelihatan sepele ya, tapi dari hal-hal kecil kayak ginilah budaya disiplin dan tanggung jawab penuh itu dibangun. Terus gimana kalau mereka nemu jalan buntu? Nah, mereka punya mantra sakti nih. Coba dulu, jangan-jangan bisa. Sederhana, tapi dalam. Ini nunjukin mentalitas mereka. Pokoknya cari solusi, jangan takut salah, coba terus, inovasi terus. Semangat pejuang banget deh. Oke, kita udah bahas kenapanya, siapanya, dan gimananya. Sekarang kita masuk ke apanya. Jadi apa sih yang sebenarnya mereka kerjain buat wujudin semua misi ini? Ini dia, layanan andalan mereka. Namanya Chai Therapy. Jadi ini tuh layanan terapi di dalam air hangat. Gunanya buat bantu ngeredain nyeri. Misalnya karena saraf kejepit atau masalah lutut. Enaknya, ini alami, nggak perlu operasi. Tapi, visi mereka itu jauh lebih dari sekedar terapi. Mereka lagi ngebangun sesuatu yang mereka sebut The Sanctuary of Healing.
Jadi tempat mereka itu bukan cuma klinik biasa, tapi semacam pusat penyembuhan di mana mereka benar-benar ngebangun fondasi kesehatan bangsa. Ya, satu persatu dari setiap klien yang datang. Terus siapa sih yang paling banyak merasakan manfaatnya? Kalau kita lihat datanya, ternyata 60% klien mereka itu lansia. Mayoritas kan? Tapi angka ini artinya apa sih di dunia nyata? Nah, di balik setiap angka, selalu ada cerita manusia. Ini contohnya, testimoni dari Ibu Siti Juwariah. Beliau bilang, saya yang pertama datang memakai kursi roda. Pas pertemuan kedua, alhamdulillah sudah tidak memakai kursi roda lagi. Bayangin, dari pakai kursi roda bisa jalan lagi, cuma dalam 2 kali pertemuan. Ini bukti nyata transformasinya. Dampak yang benar-benar mengubah hidup orang. Dan cerita kayak Ibu Siti ini bukan cuma 1 atau 2. Angkanya luar biasa. Udah lebih dari 20.000 orang yang mereka bantu. Macam-macam masalahnya, dari sakit pinggang sampai saraf kejepit. Kita tutup pembahasan kita dengan kembali ke visi pendirinya. Beliau bilang, Java Sportis tidak mencari tim biasa. Saya mencari para pembangun. Ini bukan cuma lowongan kerja biasa loh. Ini tuh kayak undangan. Undangan buat jadi para pembangun. Buat orang-orang yang nggak cuma cari gaji, tapi mau ikut berkarya, mau ikut tanggung jawab, dan ikut membangun sesuatu buat Indonesia. Pada akhirnya, cerita Java Sportis ini kayak ngajak kita ngaca ya. Ngajak kita nanya ke diri sendiri. Kalau mereka sibuk membangun fondasi kesehatan buat bangsa, terus fondasi apa yang lagi kita bangun sekarang?